Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Bapak Ibu Guru hebat. Di aksi nyata kali ini, saya akan memaparkan topik 2 modul kurikulum. Bapak Ibu Guru yang baik, apa sih kurikulum itu? Lalu, mengapa kurikulum harus berubah? Dan apa kurikulum paradigma baru itu? Bapak Ibu Guru yang hebat, mari sama-sama kita melihat apa kurikulum itu. Kurikulum merupakan keseluruhan pengalaman belajar siswa bersifat kompleks dan multidimensi yang dimulai sejak awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar siswa. Kurikulum merupakan jantungnya pendidikan yang merupakan penentu baik tidaknya suatu pendidikan. Sehingga pendidikan yang berhasil merupakan buah dari kurikulum yang baik. Menurut Ralph Tyler dalam buku Basic Principle of Curriculum menyatakan bahwa kurikulum yang baik minimal memuat 4 komponen. Yang pertama, adanya tujuan. Yang kedua, adanya konten. Yang ketiga, metode atau cara. Dan yang keempat, adanya evaluasi. Mengapa kurikulum berubah? Kurikulum mengalami perubahan untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, kurikulum pertama pada tahun 1947 bernama RP Dirinci, lalu berubah pada tahun 1994 bernama RPSD, dan terus berubah sepanjang masa sehingga tahun 2013 menjadi kurikulum 2013. Dan pada tahun ini, 2022, menjadi kurikulum merdeka. Bapak Guru dan Ibu Guru yang baik, perubahan zaman telah mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma pendidikan. Kemajuan teknologi merupakan hasil dari perubahan zaman yang telah mengakibatkan pergeseran perilaku belajar dan mengajar, seperti cara belajar, cara bersosialisasi, dan cara berkomunikasi. Sehingga perlunya dilakukan penyesuaian dan peningkatan kompetensi agar dapat mendampingi, mengimbangi, dan membantu siswa dalam belajar bermakna, agar mereka dapat berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global. Apa kurikulum paradigma baru itu? Kurikulum paradigma baru biasa disebut dengan kurikulum prototipe, yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mempunyai ciri dan karakter tersendiri, seperti adanya fase-fase dalam tiap tingkat jenjang pendidikan yang merupakan rentang waktu capaian pembelajaran. Dan untuk di SD terdapat 3 fase, antara lain fase A, fase B, dan fase C. Dan mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS yang dilaksanakan pada fase B dan C. Sedangkan pada fase A tidak diajarkan secara khusus, namun terintegrasi pada semua mata pelajaran. Juga terdapatnya pembelajaran proyek atau P5 sebagai penguat dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila dengan tema-tema yang telah ditentukan yang sifatnya pilihan. Dalam kurikulum merdeka, asesmen dilakukan per mata pelajaran tanpa pemisahan aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Asesmen ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, asesmen formatif, dan yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan setiap akhir unit bab sub-bab, yang lebih banyak dilakukan dan sifatnya opsional untuk dimasukkan dalam rapor. Sedangkan asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan setelah seluruh materi atau bab selesai, yang nantinya menjadi nilai rapor. Bapak Ibu Guru yang hebat, dalam kurikulum merdeka mengusung pembelajaran terdiferensiasi, yang merupakan pembelajaran yang mengakomodir atau menyesuaikan karakter siswa yang beragam, sehingga siswa dapat belajar dengan menyenangkan. Keunggulan kurikulum merdeka adalah
lebih sederhana, baik ditinjau dari segi konsep, konten, maupun strukturnya. Dan lebih mendalam karena memiliki waktu yang panjang untuk lebih mendalami materi yang ada, serta relevan dengan keadaan, zaman, dan siswa. Juga merdeka untuk memilih berbagai perangkat ajar yang sesuai dan lebih fleksibel. Dengan menerapkan kurikulum merdeka, diharapkan tumbuhnya pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Akhirnya, kita dapat simpulkan bahwasanya kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang insya Allah menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Bapak Ibu guru yang hebat, di akhir pemaparan ini, saya hendak memberikan pantun sebagai motivasi buat diri pribadi maupun kita semua. Buah pepaya, buah semangka, belinya di pasar ikan. Mengajar dengan kurikulum merdeka, pembelajaran semakin menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat.